Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firdawati, Stambuk Q1A1181885, kelas ITPD 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Adapun tujuan saya membuat tugas ini yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bioteknologi pangan konvensional dan mikrobiologi pangan. Adapun tujuan saya membuat tugas ini yaitu untuk menyelesaikan mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bioteknologi pangan konvensional dan mikrobiologi pangan. Bioteknologi pangan konvensional. Bioteknologi pangan konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional dan modern. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak hanya jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi tidak dapat didefinisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Selanjutnya, mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah studi terhadap mikroorganisme yang mendiami atau membuat hingga merusak makanan. Probiotik yang merupakan bakteri yang baik menjadi subbidang pembahasan yang penting dalam mikrobiologi pangan. Mikroorganisme juga merupakan bagian penting dalam berbagai jenis bahan pangan seperti keju, yogurt, roti, tempe, dan oncom. Fermentasi menghasilkan karakteristik bahan pangan dan tidak mudah dihinggapi mikroorganisme yang mampu merusak bahan pangan atau disebut bakteri patogen. Hal tersebut karena proses fermentasi menghasilkan kondisi makanan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteri patogen seperti perubahan tingkat keasaman, kadar gula, kadar garam, dan sebagainya. Selanjutnya, fermentasi tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat. Di Jawa Barat, tape singkong dikenal sebagai peyem atau bahasa Sundanya. Pertumbuhan tape ini melibatkan ubi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape, biasanya yang basah dan lunak, dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhan, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Selanjutnya, dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya enzim pada ragi tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Tape juga memiliki keunggulan seperti adanya kandungan vitamin A, vitamin B1, kalsium, dan fosfor di dalamnya. Selain itu, tape yang merupakan makanan fermentasi juga mengandung banyak bakteri baik. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan tape singkong yaitu
Yang pertama, alat: baskom, kain lap, kompor, panci kukus, penyaring, piring, pisau, sendok, dan garam. Yang kedua, bahannya yaitu air secukupnya, daun pisang, ragi yang telah dihaluskan, singkong. Selanjutnya, proses diagram alir fermentasi tape singkong. Pertama, umbi kayu. Setelah dikupas dan dipotong-potong umbinya, kemudian dicuci sampai bersih. Setelah itu direndam 1-2 jam, lalu dikukus dan didinginkan umbinya. Setelah itu diberi ragi, kemudian dimasukkan dalam keranjang yang dilapisi daun pisang lalu ditutup. Setelah itu diperam 3 hari 3 malam. Setelah itu tape singkongnya jadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.